Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Haleluya. Apa kabarnya nih kita pagi hari ini? Luar biasa dahsyat, amin. Haleluya. Gak terasa kita sudah ada di penghujung minggu terakhir di bulan April. Saya percaya setiap kita menerima lawatan Tuhan, menerima penyertaan Tuhan. Kalau kita boleh lewati sepanjang bulan April, kita ibadah di rumah kita masing-masing, sekalipun di rumah masing-masing, kita percaya Tuhan hadir. Amin. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka Tuhan hadir. Amin. Saya percaya kita lebih daripada 2. Kita mau bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik, karena kita mau berjumpa dengan Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu sampai dengan saat ini Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh menikmati anugerah-Mu yang terbesar Tuhan, yaitu Tuhan masih izinkan kami boleh bernafas Tuhan. Kalau tubuh kami boleh sehat, tubuh jasmani kami boleh sehat Tuhan, sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing beserta dengan keluarga kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami izinkan Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin ibadah kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan melingkupi keluarga kami masing-masing di rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau nyerahkan Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Sama-sama yuk kita mau katakan amin. Haleluya. Saya percaya kalau pernyataan Tuhan itu gak pernah berakhir buat setiap orang percaya. Kalau di bulan ini kita boleh memperingati Jumat Agung, kebangkitan Kristus biar nyata bagi setiap kehidupan kita. Gak cuma memperingati, tapi kita kerjakan setiap harinya. Sampai saat ini kita ada karena kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan lebih lagi. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Adakah kita dapati bahwa kita sendiri, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan menjadikan kita biji matanya. Tuhan menjadikan kita berharga dan mulia. Kita diciptakan segambar dan serupa dengannya, memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Dan biarlah pagi hari ini kita melupakan apa yang ada pada kita. Kita melupakan apa yang menjadi beban kita. Kita melupakan apa yang menjadi pergumulan kita. Sakit penyakit, wabah yang sedang merenggut bangsa kita. Keresahan demi keresahan, ketakutan, khawatir. Mari kita mau serahkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan gak pernah tinggalkan setiap kita. Kita mau mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita mau berterima kasih Tuhan. So thank you Jesus. I say thank you Jesus. Buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Sebab kasih-Mu love me. Dan buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami izinkan Engkau Tuhan bertata di tengah-tengah setiap umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami, jemaat-Mu Gereja Injil Kristus Tuhan. Lawatan-Mu tercurah Tuhan, seperti terjadi di tempat ini Tuhan. Begitupun terjadi Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Melawat setiap Tuhan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah Tuhan. Untuk setiap jemaat Gereja Injil Kristus Tuhan, yang mereka tidak bisa bersama-sama dengan kami beribadah. Tuhan, kami percaya Engkau tidak sekali-kali pun meninggalkan setiap mereka. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keperluan mereka, Tuhan, Engkau yang mencukupkannya. Dan Engkau menyertai hidup mereka Tuhan. Sekalipun kondisinya tidak baik saat ini, tapi kami percaya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi semuanya Tuhan. Bagi semua umat-Mu yang ada di muka bumi ini Tuhan. Virus menyebar, kami percaya semuanya atas izin Engkau. Dan kami percaya Tuhan, tiba waktunya Tuhan. Tuhan bekerja sehingga semuanya Tuhan boleh mengalami mujizat Tuhan, boleh menjadi kesaksian yang luar biasa Tuhan. Oleh karena kejadian ini Tuhan, Engkau buat Tuhan nama Tuhan yang dipermuliakan dan dimuliakan Tuhan. Datangnya daripada Engkau dan dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami mau terus Tuhan memuji Engkau. Kami terus mau menyembah Engkau Tuhan. Karena pagi hari ini adalah waktu-Mu Tuhan, bukan waktu kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita sama-sama mau katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa dahsyat. Kita percaya, kita selalu mengucapkan syukur buat Tuhan, karena Tuhan tuh teramat baik buat setiap kita. Amin. Yes, sekalipun saya merasakan bahwa ibadah secara online dengan ibadah seperti biasanya, bisa berkumpul dengan jemaat Tuhan, bisa bertatap wajah secara langsung. Tapi ini kita harus kasih jarak. Bapak Ibu boleh kasih jarak dengan keluarga kalian? Angel, kita kasih jarak? Yes. Tapi saya percaya, sekalipun ada jarak, tapi kasih kita, rasa syukur kita sama Tuhan gak ada jaraknya. Amin. Kita mau angkat pujian, segala puji syukur. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Muka jemaat Tuhan ada senyum terpancar. Puji syukur hanya baru. Mari sama-sama. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak.
kita mau lambaikan ini sebagai panji kemenangan kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Siap Bapak Ibu? Boleh ambil segera, saya kasih waktu. Angel juga boleh ambil sesuatu yang bisa kalian gerakan untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Dari awal kita nyanyikan segala puji syukur. Saya percaya Bapak Ibu sudah membawa panji-panji buat bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk kita bersuka cita di dalam Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Terima bersorak tinggikan nama-Mu. Siap-siap lambaikan bersorak-sorai. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, lebih semangat lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Yes, praise you Lord Jesus. Haleluya. Tarik nafas dalam-dalam jemaat Tuhan. Katakan, ha. Haleluya. Karena kita percaya saat kita bersorak-sorai, ada sukacita yang mengalir, maka rasa sakit pun hilang. Amin. Haleluya. Sebentar kita mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita masuk lebih lagi, mari sama-sama yuk kita buka hati yang terbaik. Izinkan setiap benih firman yang sungguh ditaburkan itu tertanam dan menjadikan berkat buat kita dan buat orang banyak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami rasakan betapa Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan melawat setiap umat-Mu yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Senang hati dengan senang jiwa. Yes, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan pagi ini,
sangat baik, Allah yang setia. Biarlah terus Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah terus Tuhan, kami mau mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mendengarkan setiap benih firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah kami Tuhan. Untuk kami tetap Tuhan bersemangat, untuk kami tetap Tuhan berjuang untuk melewati setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami izinkan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan merema dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau mau pakai hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang beliau sudah persiapkan Tuhan, itu semuanya berasal daripada Engkau. Apa yang beliau sudah persiapkan Tuhan untuk jemaat gereja Injil Kristus, sungguh itu Tuhan yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap dan kita yang siap diberkati, kita mau sama-sama katakan amin, haleluya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk hambanya. Shalom jemaat gereja Injil Kristus yang dikasihi Tuhan. Saya memperhatikan hari-hari ini dalam situasi yang sulit seperti ini, yaitu sebagai dampak daripada pandemi virus corona ini. Ternyata sudah mulai ada sebuah perubahan, yaitu dampak daripada ketakutan menjadi lebih besar daripada penyakit itu sendiri. Dunia sedang dilanda ketakutan yang luar biasa, kepanikan yang luar biasa. Dan ini bahaya, karena ketakutan itu juga menular. Kalau kita takut, maka kita bawa kepada keluarga kita juga akan ikut-ikut takut. Nah, kita sebagai orang percaya, hari-hari ini harus punya sikap yang benar, supaya kita tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang sedang takut dan panik, tapi justru kita sebagai anak-anak Tuhan berbeda. Hari ini kita mau belajar bagaimana sikap yang benar yang harus kita miliki dalam situasi sulit pada hari-hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita mesti tetap fokus kepada Tuhan. Itu penting sekali. Jangan fokus kepada masalah, kepada pandemi coronanya lebih daripada Tuhan. Harus fokus kepada Tuhan. Ada satu kisah seorang ibu, dia kasih makan anaknya ikan bandeng. Kita tahu ikan bandeng itu banyak tulang-tulang halusnya, bukan? Anak itu waktu mau makan, dia bilang, "Mama, aku nggak bisa makan." Kenapa? Karena banyak banget tulangnya. Lalu mamanya bilang, "Coba lihat nak, dalam ikan itu lebih banyak mana sebenarnya, dagingnya atau tulangnya?" Maka anak itu memperhatikan dan dia berkata, "Mama, lebih banyak dagingnya." Nah, itulah sebabnya kenapa kamu nggak bisa makan. Kamu terlalu fokus untuk melihat tulang, bukan daging. Sekarang kamu ganti. Kamu fokus lihat dagingnya, bukan tulangnya. Maka pasti kamu bisa makan. Dan ketika dia melakukan, ternyata anak itu bisa makan. Jadi penting sekali fokus. Anak itu fokus kepada yang salah, maka dia nggak bisa makan. Kenapa saudaraku pelatih sirkus itu waktu menjinakkan singa di sirkus harus bawa kursi yang punya 4 kaki. Kenapa? Karena ternyata itu penting, sehingga singa selalu melihat 4 kaki daripada kursi itu. Dia lihat yang atas, dia lihat yang bawah, dia lihat yang samping dan sebagainya. Itu memecah fokus dia, sehingga dia menjadi lemah. Sama juga dengan kita, kalau kita fokusnya terpecah, kita menjadi lemah. Hari-hari ini kita jangan fokus kepada masalah, tapi kita terus fokus hanya kepada Tuhan saja. Petrus ketika dia disuruh Tuhan berjalan di atas air dan dia fokus kepada Tuhan, maka dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia fokus kepada ombak, maka dia tenggelam, dia jatuh.
Dalam Mazmur 16 ayat 8, ada satu Mazmur Daud yang indah sekali. Dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kata senantiasa memandang kepada Tuhan, artinya dia selalu fokus kepada Tuhan. Tuhan yang besar, bahkan Tuhan yang maha besar. Dia fokus kepada Tuhan, makanya dia mengalami kemenangan dalam setiap masalah yang dihadapinya. Dan hari ini mari kita belajar seperti Daud, kita bisa fokus kepada Tuhan saja. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita tetap berada di rumah. Kita belajar taat kepada pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, tetap berada di rumah ini ada dalam firman Tuhan. Jadi tetap berada di rumah ini sesuatu yang alkitabiah. Pada saat air bah melanda bumi, maka Nuh dan keluarganya berada dalam rumah Batra. Mereka selamat. Pada saat kota Yeriko dihancurkan, Rahab berada dalam rumah dan selamat. Dan ketika malaikat membunuh anak-anak sulung bangsa Mesir, yaitu tulah ke-10, orang-orang Israel berada dalam rumah. Mereka selamat ketika mereka membubuhkan darah anak domba pada tiang dan ambang pintu rumah mereka. Mereka selamat, mereka ada di rumah. Jadi berada di rumah itu sesuatu yang alkitabiah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, dengan berada di rumah itu maka ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, kita bukan saja tidak tertular virus corona. Perhatikan, bukan saja tidak tertular, tapi juga kita tidak membawa penyakit itu ke dalam rumah kita. Kalau kita banyak di luar rumah, kitanya kuat, kita bawa, tapi ke dalam rumah ada anggota keluarga kita yang kekebalan tubuhnya sedang menurun di rumah, dia bisa kena. Jadilah anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Kemudian juga kita membantu para dokter dan tim medis yang sedang berjuang sangat-sangat keras di garis depan. Penderitaan, perjuangan mereka luar biasa. Jangan kita tambah dengan kecerobohan kita berada di luar rumah. Kalau tidak ada sesuatu yang sangat-sangat penting, marilah kita tetap berada di rumah. Dan banyak kita bisa lakukan hal yang positif di rumah. Kita bisa berdoa, kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah lewat YouTube. Banyak khotbah-khotbah yang memberkati kita, yang menguatkan kita, dan terutama juga kita punya family time. Mungkin selama ini kita sibuk, ayah sibuk, ibu sibuk, anak-anak sibuk, tapi sekarang kita justru menggunakan waktu di rumah sebagai family time. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita juga bisa tetap menjadi berkat. Sebagai anak Tuhan, kita diciptakan Tuhan di dalam Tuhan Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Ingat itu baik-baik, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita adalah anak-anak Tuhan yang disuruh Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik. Dalam 1 Samuel 22, ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ini kisah tentang Daud ketika berada di Gua Adulam. Karena dia dikejar-kejar oleh Saul dengan tentaranya, mau dibunuh. Jadi Daud sedang dalam masalah sangat besar. Nah, ketika Daud dalam masalah sangat besar ini, apa yang dia lakukan? Dia tidak terlalu self-pity, tidak terlalu mengasihani dirinya sendiri. Tetapi dia di sini dikatakan dia tetap jadi berkat. Haleluya. Dia jadi berkat buat orang yang dikejar-kejar tukang piutang, jadi berkat buat orang-orang yang sakit hati, dan lain-lain. Bapak, Ibu, Saudaraku yang mendengarkan khotbah ini, mari tetap kita jangan hanya mikirkan diri kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Kita jadi berkat juga. Ya, kita tahu memang kita dalam situasi sulit,
tetapi biar kita tetap jadi berkat. Dunia sekarang begitu desperate, dunia begitu putus asa, dunia begitu ketakutan dengan situasi pandemi corona ini. Sebenarnya ini saatnya kita jangan ikut-ikutan ketakutan seperti mereka, tapi kita keluar dari ketakutan dan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Memang kita tidak bisa berhubungan secara fisik karena kita sedang berada di rumah dan kita tidak boleh memang saat ini ada dalam kerumunan. Tapi bukankah kita bisa pakai dengan cara lain? Saudara-saudaraku yang kekasih, coba lihat, tengok kiri kanan. Kita lihat orang-orang di sekitar kita, barangkali ada yang saudara kenal. Dia belum dalam Tuhan, dia sedang dalam ketakutan, dalam keadaan putus asa, dan sebagainya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa minta kekuatan, kasih karunia daripada Tuhan untuk jadi berkat buat dia. Kita bisa telepon dia, lalu kita bisa kuatkan dia, bahkan kita bisa cerita tentang nama Yesus. Di dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada pengharapan, dalam Yesus ada kekuatan, dalam Yesus ada jalan keluar. Kita bisa ceritakan melalui telepon dan kita doakan dia. Tidak mustahil dalam situasi seperti ini ketika dia dalam keadaan panik, takut, putus asa, kecewa, dia membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pikirkan juga tentang penginjilan. Pikirkan juga tentang bagaimana kita bisa menjadi berkat buat jiwa-jiwa dalam keadaan seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Haleluya. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini tetap berdoa. Atau terus-menerus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Murid-murid ketika badai datang, mereka terperangkap badai, mereka sedang ada dalam perahu, mereka terus mendayung. Kalau mereka berhenti mendayung, mereka akan tenggelam. Seperti itulah kita sekarang dalam badai pandemi corona ini. Jangan kita berhenti berdoa. Terus berdoa, tekun berdoa. Bahkan firman Allah berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada ayat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 yang Tuhan banyak berikan kepada hamba-hamba Tuhan di situasi ini. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Hari-hari ini adalah hari berdoa. Tuhan ingin kita seperti anak yang bungsu, yang sudah jauh dari rumah Bapa, untuk kembali lagi kepada Dia, untuk Dia bisa peluk lagi. Tuhan izinkan semuanya ini karena Dia mengasihi kita. Karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah jauh daripada Tuhan. Tuhan ingin kembali kepada Tuhan. Karena Dia memberkati kita dengan berkat-berkat yang sejati. Maka firman Allah berkata, mari hari-hari ini kita merendahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku bersama saya, gereja-gereja Tuhan, mari kita merendahkan diri, kita berdoa. Hari-hari ini adalah hari-hari doa. Dan kemudian mencari wajah Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Banyak dosa yang mungkin kita sudah lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah hidupnya tidak takut akan Tuhan lagi. Mari kita semua datang, merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita minta ampun atas segala dosa-dosa kita, berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan berkata, oh haleluya, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Akan ada pemulihan, pasti akan ada pemulihan. Saya percaya di balik kegelapan pasti akan ada terang. Di balik pandemi corona ini pasti ada rencana Tuhan yang indah. Bahkan yang saya dapatkan dari Tuhan juga akan ada revival, akan ada kebangunan rohani yang Tuhan sudah siapkan bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia ini. Tapi sebelum itu terjadi, hari ini adalah hari doa. Hari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dan
kita keluar berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan bacakan dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara-saudara, akan ada kebangunan rohani. Di balik semua masalah besar yang sedang kita hadapi, ada kebangunan rohani yang Tuhan sedang siapkan. Kalau saudaraku baca ayat-ayat tadi, nubuatan ini sebenarnya baru sebagian digenapi pada waktu pencurahan Roh Kudus di gereja mula-mula. Baru sebagian. Karena pada waktu itu misalkan tidak ada matahari menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, dan sebagainya, tidak ada. Jadi baru sebagian. Kapan digenapi secara seutuhnya? Kapan digenapi secara sepenuhnya? Tidak lama lagi. Karena kita yakin bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Jadi sebelum dia datang kali yang kedua, maka di dunia ini akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Jiwa-jiwa akan diselamatkan. Seperti di sini dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ada begitu banyak penuaian jiwa-jiwa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudaraku yang mendengarkan khotbah ini, jangan menjadi putus asa. Jangan menjadi kecewa, jangan menjadi ketakutan, jangan menjadi panik atas semua situasi ini. Tetap kita berdoa sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat, seperti kata firman Tuhan tadi, dan percaya di balik semuanya ini ada rencana Tuhan. Bukan hanya pemulihan Tuhan atas pandemi corona ini yang kita sedang harapkan supaya kita kembali kepada kehidupan normal, tapi di balik itu semua ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kebangunan rohani yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Haleluya. Saya mau berdoa untuk semua jemaat yang mendengarkan khotbah ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, Engkau menumpangkan tangan atas setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Yang sakit biar Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu, sakit penyakit sudah disembuhkan. Yang punya beban berat, mungkin secara ekonomi terasa berat hari-hari ini karena dampak daripada pandemi corona ini. Bahkan barangkali ada di antara saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini yang di PHK, tidak lagi punya pekerjaan. Tuhan, tolong mereka, kuatkan mereka, hibur mereka, dan berikan jalan keluar. Kami percaya pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan kami. Selalu ada jalan keluar daripada Tuhan. Berkati gerejamu, Gereja Injil Kristus, dari gembala, semua pelayan Tuhan, bahkan semua jemaat. Tuhan, lindungi mereka. Tuhan, pagari mereka. Tuhan, pelihara mereka. Biarlah mereka seperti bangsa Israel di Goshen terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sungguh saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, membuat saya yakin dan pasti saya nggak salah pilih, punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebentar saya mau bacakan pengumuman. Shalom saudara terkasih dalam Kristus.
Berikut pengumuman Gereja Injil Kristus dalam sepekan. Sehubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini, maka jadwal ibadah online akan diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Pengumuman ibadah raya Minggu 3 Mei 2020 akan dilaksanakan secara online pada pukul 10 pagi. Link ibadah dapat diakses mulai pukul 9 pagi di grup komisi masing-masing dan di grup penata layanan. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Dimohon untuk setiap jemaat mempersiapkannya. Pengumuman doa dan puasa. Doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu. Puasa dimulai pukul 10 malam sampai dengan pukul 12 siang. Bagi jemaat Gereja Injil Kristus, mari bergabung bersama, ikut serta dalam doa dan puasa, khusus untuk situasi yang terjadi pada negara kita saat ini. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Yuk sama-sama kita mengangkat pujian. Kita mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan sudah pimpin ibadah kita. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Jemaat Tuhan Gereja Injil Kristus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami berterima kasih atas hari ini. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan pada kami sampai hari ini. Terima kasih atas berkat jasmani dan rohani yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami berterima kasih, Tuhan baik buat kami. Bapa di sorga, kami mau bersyafaat, kami mau berdoa buat bangsa negara kami. Berikan kekuatan selalu terhadap semua rakyat Indonesia, Tuhan. Dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, Tuhan, berikan ketangguhan hati, Tuhan, kepada bangsa dan negara kami. Kecukupi semua kebutuhan rakyat Indonesia, Tuhan. Kami berdoa buat Presiden kami, Pak Jokowi, dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Beri hikmat, akal budi yang dari sorga. Tuhan yang memberikan apa yang Tuhan mau supaya dilakukan atas bangsa dan negara kami. Beritahukan kepada Presiden dan Wakil Presiden kami, Tuhan, sehingga keputusan yang mereka ambil sungguh menjadi berkat buat semua rakyat Indonesia. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami mau berdoa buat Gubernur DKI kami, biar keputusan-keputusan yang diambil berikan roh bijaksana, sehingga sungguh menguntungkan buat semua rakyat DKI Jakarta. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam penanganan COVID-19 ini semua boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami mau berdoa juga buat semua dokter, suster, perawat, semua petugas-petugas yang membantu menangani wabah penyakit COVID-19 ini. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, berkati keluarga mereka, berkati apapun yang mereka lakukan. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih, Tuhan. Berikan vaksin juga, Tuhan, supaya wabah ini boleh selesai, Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan. Kami kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa khusus buat semua jemaat Gereja Injil Kristus. Berkati jasmani, rohani mereka, berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, cukupi kebutuhan mereka. Tuhan yang menolong mereka,
dengan adanya wabah membuat semua jemaat gereja Injil Kristus tambah melekat, tambah dekat dengan Tuhan, tambah mengasihi Tuhan, tambah mengasihi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar selesainya wabah Corona COVID-19 ini, semua jemaat gereja Injil Kristus mulai bersaksi, sehingga banyak jiwa-jiwa yang Tuhan menangkan melalui jemaat gereja Injil Kristus. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami kembalikan semua doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mau menerima berkat dari Allah Bapa di sorga melalui Ibu Gembala kita. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.